nilainya antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Dan bentuk fungsinya adalah begini. 1 dibagi 1 tambah E pangkat min X. X ini datanya. Jadi ini data. E, berapa besarnya E? 2, sekian. Ya, bilangan E. Ya, bisa lihat di kalkulator berapa itu nilai E. 2, sekian-sekian. Itu adalah E. Kemudian besarnya antara 0 dan 1. Kemudian yang terakhir adalah fungsi aktivasi identitas. Ya, fungsi aktivasi identitas ini fx sama dengan x, sama dengan datanya sendiri. Ya, tidak ada perubahan. Identitasnya tetap sama dengan fungsinya. Ya. Kita masuk pada pembahasan tentang bias dan threshold. Penambahan unit masukan sama dengan 1. Bias sama dengan 1 akan mengubah threshold menjadi 0. Nanti kita lihat nanti apa maksudnya ini. Kemudian net atau penjumlahannya, rumus yang digunakan adalah B tambah sigma X I dikali dengan WI. Jadi sederhana saja, B tambah kali sigma XI kali WI. Jadi dikali dulu baru dijumlah. Ya. Ya. Kita ambil suatu contoh sederhana dengan model jaringan yang sederhana seperti ini. Ada dua masukannya, 3, X1, X2, dan 1. Kemudian jaringan penghubungnya W1, W2, dan B, atau weighting faktornya. Jadi ini adalah weighting faktornya. Kemudian ini pemberatnya, ini merupakan pemberat. Ya, kita ambil contoh seperti ini. Ya. Contoh perhitungan dari jaringan tadi, kita akan menghitung model ini, model yang sederhana ini, dengan masukan. Masukannya adalah X1 sama dengan 0,7 datanya, X2 2,1, weighting factor 0,5, W1-nya, W2-nya sama dengan minus 0,3, dan B sama dengan 1,2. B-nya 1,2. Kita menggunakan fungsi aktivasi bipolar. Yang pertama, kita menghitung net sama dengan B ditambah sigma WI kali XI kali WI sama dengan, ya, B-nya tadi 1,2 ditambah 0,7 kali 0,5
ditambah 2,1 kali 0,3. Jadi ini masing-masing dari pemberatnya, W-nya. Ya. Setelah dihitung hasilnya 0,92. Nah, tadi kita menyepakati kita menggunakan fungsi bipolar. Maka pada fungsi bipolar net lebih besar dari 0, net lebih besar dari 0, maka F netnya sama dengan 1. Sama dengan 1. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit dengan topik pembahasan tentang pelatihan, atau sering juga disebut dengan training. Nah, sebagaimana apa yang terjadi pada saraf manusia, saraf manusia memerlukan pelatihan, memerlukan training, dilatih. Ya, saraf manusia seperti itu. Di dalam neural network dikenal juga yang namanya pelatihan, training. Jadi data itu di-training untuk apa? Untuk mengenal pola. Bagaimana pola sebarannya. Bagaimana caranya kita men-training? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menemukan weighting factor yang sudah sesuai dengan pola, ya, pola sebaran data. Ya. Kita mengenal ada 2 metode pelatihan di dalam pengenalan pola. Yang pertama adalah metode yang terawasi, ya, terawasi. Jadi dilatih dan diawasi, disupervisi, ada pengawasnya. Ini ada beberapa metode. Kita kenal ada metode Hebbian, perceptron, ada Lin, ada Boltzmann, ada Hopfield, ada backpropagation. Ya. Ada backpropagation. Nanti kita akan mempelajari ini metode backpropagation. Kemudian yang tidak terawasi ada Kohonen, LPQ, ada Hebbian, ya, ada juga Hebbian. Kemudian neocognitron, ya, neocognitron. Jadi ini contoh perhitungan net dan output E-nya dengan menggunakan model perhitungan McCulloch and Pitts. Ya, saya tidak tahu orang apa ini. Masukkan datanya X1 1 1 0 0. Nah, X2-nya 1 0 1 0. Ini data. Contoh saja untuk memperlihatkan mekanismenya. Nah, kemudian netnya, karena jumlah data sama dengan 2, maka dijumlahkan perkalian antara data dan weighting faktornya dari data. Jadi datanya itu 1 2, 1 X1 dan X2. 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Ini contoh saja. Ya, sama dengan 2. 1 kali 1 1, 0 kali 1 0, maka di sini 1.
0 kali 1 0, 1 kali 1 1, 1. 0 kali 1 0, 0 kali 1 0, maka di sini 0. Nah, kita kembali ke sini. Kalau F net lebih besar dari 2, maka sama dengan 2. Lebih besar atau sama dengan 2, maka sama dengan 2. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Kalau kurang dari 2, maka sama dengan 0. Maka di sini outputnya di sini sama dengan 2, berarti 1. Di sini 1 kurang dari 2, maka di sini 0. Karena kita sudah tetapkan menggunakan fungsi aktivasi seperti ini. Ya, jelas ya? Ya, dari mana 1 0 ini? Ya, dari sini. Ya, kita sudah tetapkan.